Presiden Joko Widodo sudah memastikan Pulau Kalimantan akan menjadi lokasi pusat pemerintahan baru menggantikan Pulau Jawa, meski belum memastikan kota mana yang nantinya akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Lalu seperti apa kota yang ideal menjadi ibu kota baru negara Republik Indonesia dari beberapa kota besar di Kalimantan? Mana yang paling layak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya di studio ada mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Andrinov Caniago dan juga ada pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna. Kang Yayat dan juga Pak Andrinov, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ke Pak Andrinov dulu. Pak Andrinov sebagai mantan Kepala Bappenas sudah ada informasi Pak, mananya Pulau Kalimantan yang akan menjadi ibu kota negara baru kita? Yang lebih tahu kan Menteri Bappenas sekarang. Menteri Bappenas sekarang, baik. Tapi kajian sudah ada lama ya Pak Andrinov ya? Kajiannya sudah dicicil sejak lama, sejak kajian awal itu yang mengkondisikan buat supaya ini dibicarakan dengan serius gitu ya. Nah kebetulan kan Pak Jokowi ini kan salah satu ciri kegiatannya adalah kunjungan kemana-mana. Saya lihat kesadaran itu muncul ketika melihat gimana kondisi Pulau Jawa yang makin sesak, banjir, longsor musiman. Tapi sudah ada macet. Pulau Kalimantan pada saat itu sudah ada. Kemudian Pak Presiden ini ya lihat sana lihat sini dari Papua ke Sumatera ya kemudian Kalimantan. Saya duga dari perjalanan-perjalanan itulah muncul kemudian ya untuk melangkah ke yang lebih serius. Ya. Di tahapan lebih serius memang Pulau Kalimantan memenuhi syarat? Tidak, kan tahap pertama yang diperintahkan kajian itu adalah memilih opsi Jawa luar Jawa dulu. Maka bulan Mei kemarin kan kita dengar pernyataan Pak Presiden ini tentang luar Jawa dan memang sudah nyebut juga Kalimantan. Itu tentu setelah melihat kajian awal. Nah setelah itu kan disuruh kaji lagi lebih jauh untuk memilih opsi-opsi lokasi di Kalimantan itu sendiri. Nah saya rasa itulah yang sedang dikerjakan dengan cepat dan terukur oleh Bappenas yang sekarang. Baik, Kang Yayat, Pulau Kalimantan ideal? Kalau sudah lihat wacana yang berkembang, diskusi yang sudah dilakukan, banyak sekali diskusinya, berkali-kali. Dialog nasional 1, 2, 3, kelihatannya memang opsi itu opsi yang paling tepat. Ya, karena dari aspek geostrategis, geopolitik dan semuanya sudah dipertimbangkan. Nah, kalau Presiden sudah menetapkan, ini kan sebuah langkah lebih cepat. Tadi statementnya menarik tuh, tidak ingin tergesa-gesa, tapi secepatnya. Ini kan makna bahasa itu menyimpulkan bahwa kita harus menjawab sebuah problematika yang selama ini hanya wacana. Kan di tengah isu stigma Jakarta yang polusi yang tinggi, sampah, persoalan lingkungan, daya dukung dan sebagainya, kita memang memerlukan satu kota baru dalam konteks kota-kota yang betul yang kita rencanakan. Karena selama ini kita menempati kota sisa dari masa lalu yang mungkin tidak terencana secara benar. Gitu. Tapi kan Pulau Kalimantan wacananya sudah lama, bahkan Presiden Soekarno bahkan sudah mewacanakan itu. Tapi baru sekarang memang saat yang tepat kan sekarang kan? Ya inilah sebetulnya di proses itu kan banyak yang membuat orang harus memilih ketika persoalannya makin besar. Pindah tidak pindah, tetap risikonya ada. Nah, kita kan sudah melihat akumulasi kerugian. Nah, ketika Kalimantan itu dipilih, saya bisa bayangkan visi Bung Karno pada waktu itu sudah melihat Kalimantan punya potensi besar, ya kan, dari luasan dan sebagainya. Nah, visi ini kan menjadi sebuah pegangan bagi kita saat sekarang ini. Dan kebetulan dari aspek kebencanaan pun kelihatannya Kalimantan di luar kebakaran itu ada pilihan yang terbaik saat ini ya. Maka otomatis pilihan ini memberikan suatu rangsangan ya, apalagi bagi para perencana kota kan. Kita belum pernah punya pengalaman merencanakan sebuah kota baru. Tapi kalau memang, swasta memang harus pindah Kang ya. Melihat kondisi sekarang memang sudah agak sulit kalau kita untuk tidak pindah. Harus pindah. Karena pertimbangan-pertimbangan tadi, daya dukung Jawa, daya dukung Jakarta, kemudian juga kita perlu juga sebuah wajah baru Indonesia di masa depan. Wajah baru yang mencerminkan Indonesia maju, beradab, keragaman. Persis seperti Putrajaya ketika dimunculkan, itu sebagai sebuah visi Malaysia 2022. Jadi inilah wajah Malaysia, ini ibu kotanya, dan kita punya ibu kota yang membanggakan. Kira-kira begitu. Tapi kajiannya, faktor apa Pak Andrinov yang menurut Anda menjadi penentu Kalimantan memang menjadi lokasi yang paling ideal sebetulnya? Gini, saya ingat itu ada belasan alasan ya. Kenapa idealnya itu pindah ke Kalimantan.
Antara lain kita lihat dari sisi di Jakarta dan Pulau Jawa. Jakarta ini akan lebih mudah dibangun kalau tekanan terhadap Jakarta dikurangi. Ya, karena pertumbuhan penduduk di Jabodetabek ini per tahun 5%. Inilah yang menekan kebutuhan-kebutuhan fasilitas, layanan publik dan sebagainya. Yang sulit dikejar walaupun Jakarta banyak uang, tapi nggak akan terkejar gitu. Belum lagi penurunan permukaan tanah, ya kesulitan air nantinya gitu ya. Lalu bahkan di Pulau Jawa secara keseluruhan, nggak ada kota di Jawa ini yang tidak macet, nggak ada jalan di Jawa ini yang tidak macet. Walaupun kita supply dengan jalan tol baru dan segala macam, itu menunjukkan tekanan penduduk terhadap ekosistem, terhadap fasilitas itu makin nggak seimbang. Sementara Pulau Jawa ini juga tempat lahan pertanian paling subur di Indonesia. Jadi dari segi ketahanan pangan, jadi memotret dan menganalisis Pulau Jawa aja itu sudah memunculkan alternatif, wah ini harus pembangunan di luar Jawa lagi. Nah, kebetulan kita juga belum pernah punya ibu kota yang kita bangun sendiri. Kota yang kita bangun sendiri oleh negara ya. Dan kita kalau ke luar negeri itu minder sama negara lain karena kotanya sangat terencana, bagus, apalagi kota-kota di Cina ya. Nah, kita tentu ingin ya juga setara lah dalam hal kepemilikan kota dengan negara lain. Kota Jakarta berarti tidak terencana nih, Pak Nino. Ya karena tadi udah disebut oleh Pak Yayat kan, ini kan kota tambal sulam. Setelah diwariskan oleh pemerintahan kolonial, lalu tambal sini, gali sini, tutup sini kan begitu. Sehingga perkembangannya tidak sehat. Tapi lahan gambut katanya nggak cocok. Memang jangan lahan, tapi Kalimantan itu kan luas sekali. Luas Kalimantan itu 33% dari total daratan Indonesia loh. Jawa ini cuma 7% kurang dari total daratan Indonesia. Nah, penduduknya di sana itu 6% kalau saya nggak salah, 6% dari total penduduk Indonesia. Artinya dari segi hitungan-hitungan kasar, banyak sekali lahan kosong yang layak. Di luar lahan gambut atau lahan yang tidak memenuhi syarat. Masih bisa dilakukan di tempat lain begitu banyak, ya. Baik, semudah itukah memindahkan ibu kota? Butuh waktu berapa lama? Kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita, Kang Yayat. Semudah itukah memindahkan ibu kota? Kalau kita bicara tahapannya, kalau yang terpublikasi itu 2024 sudah mulai tahapan pertama pemindahannya. Membangun kota itu tidak dalam sehari kan. Bukan pindah kontrakan. Bukan kontrakan ya. Jadi pertama ada benarnya sesudah penetapan tahun selanjutnya 2020 adalah tahun perencanaan, master plan-nya dimatangkan, detailnya dimatangkan. Baru nanti bisa paralel ya, 21 tahun 21, 22, 3 tahun, 4 tahun ini adalah pembangunan fisik. Tahun 2024 itu mulai. Nah, yang menarik adalah paralel itu harus dilakukan. Pekerjaan fisik dilakukan, sementara penyiapan yang pindah juga harus siap move on kan, ya kan, kementerian mana bisa yang dilakukan pindah. berbarengan seperti itu? Ya, bukan berbarengan, mempersiapkan. Nah, secara kelembagaan kan harus dipersiapkan skala prioritasnya siapa yang akan dipindahkan lebih dulu. ASN-nya, kementerian mana, kelembagaannya, pertahanan. Dasar hukumnya seperti itu? Semua harus disiapkan. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga penyiapan di tingkat daerah. Selama ini kan kesannya hanya dari pusat saja, tapi orang daerah juga harus dilibatkan. Bagaimana konsep kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung pindah ibu kota secara sosial, ekonomi, dukungan infrastrukturnya, dan jangan terkesan seakan-akan ini proyek pusat. Kesannya proyek pusat itu akan membuat ada semacam jarak sehingga seakan-akan sinerginya tidak terbentuk. Jadi pemerintah daerah punya alasan ya ini kan semuanya dari pusat sajalah. Ini kan ada dua yang potensial nih katanya, Kabupaten Kutai Kartanegara sama Kabupaten Gunung Mas. Nah, menurut Anda bagaimana dengan Kabupaten? Nah, masing-masing kekuatan dan keunggulan pasti punya pertimbangan lainnya kan. Jadi persoalan sekarang kan kita ingin membangun kota dengan akselerasi yang bisa cepat tumbuh, berkembang. Dan fungsinya juga menjadi fungsi generate bagi pertumbuhan wilayahnya. Kita tidak membangun kota mati, dibangun kemudian ditinggal kan. Dia harus mampu menggerakkan semua wilayah sekitarnya. Jadi selain pertimbangan secara fisiknya dari dua wilayah itu, ada nggak pertimbangan-pertimbangan lain? Misalnya contoh ya, sistem dalam secara struktur ruang ya. Artinya dia pusat kegiatan dan bagaimana dukungan jaringan pelayanannya.
ada kota utama tidak di situ yang untuk mendukung percepatannya. Karena bagaimanapun kalau tidak ada kota utama yang mendukung percepatannya, persoalannya ini akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pelayanan ketika dia mulai dibangun, ya kan? Tidak mungkin kan membangun pemerintahan tapi persoalan rumah sakit, perkantoran, hotel, restoran, atau fasilitas publik lainnya tidak tersedia. Tapi 3-4 tahun mungkin dilakukan? Kalau pembangunan fisiknya, bisa dibangun. Tapi harus juga didukung dengan pembangunan lainnya untuk mensupport pertumbuhannya. Jadi itu mungkin lebih dari 4 tahun, lebih dari 5 tahun. Kita punya pengalaman kan membangun kota-kota baru sekitar Jabodetabek itu bisa 20 sampai 30 tahun. Jadi sampai betul-betul fungsinya itu berjalan secara maksimal, kemudian kapasitas kemampuan ekonominya pun bisa mandiri lah minimal. Jadi menurut saya kan persoalannya nanti bukan persoalan fisiknya. Ingat loh, yang paling harus dikendalikan adalah persoalan migrasi. Kita punya pengalaman dengan Batam tuh. Ketika Batam akan didorong untuk pertumbuhan menjadi sebuah frontis untuk pertumbuhan ekonomi, angka pertambahan penduduknya hampir 6% lebih. Karena orang punya ekspektasi ada lapangan kerja, ada usaha baru, ada ini. Nah, disinilah persoalannya bagaimana merencanakan fisiknya, bagaimana merencanakan masyarakatnya. Jadi daya dukung dari pemerintah daerah terkait pengaturan administrasi kependudukan, penataan permukiman, belajar dari Batam, maaf, banyak kantong-kantong kumuh dulu kan. Nah, ini jangan sampai di sana terjadi. Jadi di dalam lokasi dan di luar lokasi harus sama-sama direncanakan. Pak Andrinov mengejar 3-4 tahun untuk bisa betul-betul sesuai rencana, apa yang harus dilakukan? Gini, kita ini kalau keputusan ini diambil ya, kita ini beruntung karena kita melakukannya setelah lebih dari 20 negara melakukan. Jadi kalau kita ambil aja 7 negara untuk sampel dikaji, belajar tentang prosesnya, belajar tentang cara memilih lokasinya, kemudian cara memindahkan sumber daya saya rasa kita bisa lebih baik dibanding dengan negara-negara yang sudah melakukan itu. Tapi apakah semua negara lain itu sukses, Pak? Sebagian besar sukses dan tidak ada yang gagal sebetulnya, tapi yang kurang berhasil atau kurang sesuai dengan ekspektasi ada 2 ya. Tapi itu bukan tidak gagal. Tapi tantangan terbesar kita kalau memindahkan ke Kalimantan itu bagian mananya, Pak Andrinov? Saya rasa tantangannya sih umum saja, tapi perlu digarisbawahi apa yang diingatkan oleh Kang Yayat tadi soal persiapan masyarakat, social preparation-nya itu jangan diabaikan ya. Dan ini harus berjalan seiring dan mungkin itu akan lebih memakan waktu, ya, tapi jangan itu diabaikan. Nah, yang paling awal tentu saja regulasi segala macam tentu harus beres. Kemudian juga yang paling awal kita harus menjadikan penegakan hukum itu berjalan sejak awal. Kalau budaya penegakan hukum nggak jalan, nanti itu akan jadi beban berlarut-larut. Baik, Kang Yayat, yang pertama pindah itu siapa? Yang pertama pindah, pertama Presiden juga harus pindah dulu kan. Kalau Presiden nggak ikut pindah, yang lain susah ini. Nah, pertama ASN berarti. ASN pindah dulu. Nah, ASN mana yang pindah? ASN yang menurut saya terkait dengan percepatan pembangunan kota itu tersebut. Misalnya satu dengan lingkup wilayah mungkin, ini mohon maaf ya, bukan saya mendahului Presiden. Jangan-jangan kita hanya memberikan saran dan pertimbangan. Mungkin kementerian teknis yang terkait dengan pembangunan itu sendiri. Apakah kementerian PU-nya, kemudian juga lingkungan hidup dan kehutanan karena terkait dengan penataan membangun kawasan itu lagi. Kemudian juga yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator. Karena fungsi koordinasi loh yang lebih penting di sana itu. Dan tidak lupa aspek pertahanan dan keamanannya. Ini juga mau tidak mau. Jadi perencanaan itu ketika ditetapkan perencanaan oleh Presiden, maka sektor-sektor lain juga harus ikut merencanakan. Akan membangun di mana, akan meletakkan apa. Jadi ini merupakan sebuah bentuk reformasi tata kelola negara seiring dengan pemindahan pusat pemerintahannya. Tapi kalau memindahkan ASN kan juga harus memindahkan paling tidak keluarga dari ASN. Ini kan juga persoalan juga. Ini menarik. Artinya begini, ini kesempatan untuk membangun sektor perumahan. Nah, ada MBR yang harus diperhatikan, ada kebutuhan rumah. Nah, ada kementerian nanti perumahan dan perkotaan baru. Kan ada kota baru sekarang. Tapi semuanya datang dari pemerintah kan? Betul. Nah, disinilah pelibatan teman-teman pengembang, teman-teman investor. Nah, di situ harus ada sinergi antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan investasi di dalamnya. Kita kan nggak tahu pemerintah punya aset besar nih di wilayah yang ditinggalkan.
bagaimana pemanfaatan aset itu juga menjadi modal bagi pembangunan kota baru. Nah, sekarang tinggal skenarionya saja dengan skema pembiayaannya paling pas yang bagaimana. Karena kalau orang nanya, Pak ini dari mana? Dari hutang? Apakah ada sumber pembiayaan lain? Skema KPBU juga perlu kita kembangkan di sana. Jadi perlu catatan-catatan penting ketika opsi memindahkan itu sudah diputuskan, semua harus bergerak. Tidak boleh hanya menunggu, fisiknya belum selesai. ASN harus mempersiapkan diri, kementerian mempersiapkan diri, aspek pertahanan, keamanan siapkan diri, dan sektor pendukung. Misalnya untuk mendukung percepatan konstruksi, pelabuhannya juga siap, daerah-daerah lain juga harus siap untuk mendukung sana. Jumlah ASN yang cukup besar itu tadi, itu sekaligus sebagai kesempatan bagi kita untuk membangun pola hunian, pola pemukiman yang ideal untuk sebuah kota modern. Ya, karena seperti bagaimana? Karena bisa direncanakan dan dikontrol langsung oleh pemerintah. Jadi bukan yang tumbuh secara tidak beraturan. Nah, kota-kota yang tertib, kota-kota Asia ya, yang dibangun di pertengahan abad 20 ke sini, itu kan relatif rapi, tertata, polusinya rendah, ya, lalu lintasnya tertib dan sebagainya. Karena sebagian besar itu bentuk huniannya vertikal. Nah, ini kesempatan untuk mendorong warga utamanya itu, yaitu ASN itu, untuk tinggal di hunian vertikal. Sudah ada kesadaran untuk pindah ke hunian vertikal? Itu kerja kita juga untuk menanamkan budaya baru, menanamkan kesadaran, ya, untuk berpikir rasional sebagai warga kota. Mau nggak mau. Tapi anggaran tadi Kang Yayat sudah menyampaikan 466 triliun. Nah, itu total biaya investasi yang harus dikeluarkan. Ya, tapi kan porsi pemerintah atau anggaran negara mungkin bisa 25% cukup. Sisanya dari public private partnership, dari inisiatif-inisiatif swasta. Baik. Kang Yayat, sekarang kalau mengenai pembiayaan tersendiri yang perlu dicermati oleh pemerintah seperti apa supaya kemudian nggak memberatkan APBN. Kan itu kekhawatiran orang. Dan ingat itu paling tidak kan untuk belanja 10 tahun. Belanja 10 tahun. Jadi pertama gini kan, APBN digunakan untuk apa? Kalau saya dari orang perencana kota, bangun untuk struktur ruangnya dulu. Artinya membangun pusat kegiatannya sama jaringan pelayanannya. Nanti untuk pemanfaatan ruangnya itu tergantung kepada skema dari master plan itu sendiri. Jadi APBN fokusnya kemana nih? Untuk setiap tahun 6 triliun. 6 triliun misalnya ini untuk membangun infrastruktur dasar. Jalan, air minum, kemudian membuat lanskap ruang kotanya dan sebagainya. Jadi kota itu sebetulnya secara prinsip untuk menunjang fungsi utama sebagai pusat pemerintahan sudah terbentuk. Baru fungsi-fungsi lain ini yang untuk mendukung ke sana. Misalnya contoh, untuk supporting, untuk menunjang kegiatan kepemerintahan, sektor perumahan, itu bagaimana? Fasilitas pendukung dan sebagainya. Itu yang menurut saya, skema itu kan sudah dibuat. Cuman nanti tinggal dibagi, mana yang menjadi tanggung jawab dari APBN, mana tanggung jawab yang bisa diberikan kepada investasi, kemudian juga bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah. Jadi dengan pola yang sudah terpola seperti ini akan jelas bagaimana percepatan itu dilakukan. Baik, kita nantikan bersama nanti provinsi mana yang akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Dikatakan pengumumannya pada bulan ini begitu ya. Terima kasih Kang Yayat dan juga Pak Anirov telah bergabung sama kami selamat pagi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.